menemani Anda di Liputan 6 Siang. Potensi Jakarta akan tenggelam menjadi perhatian khusus Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan membatasi penggunaan air tanah yang menjadi penyebab turunnya permukaan tanah di ibu kota. Bukan hal yang baru isu Jakarta akan tenggelam. Inilah fakta yang terjadi karena berdasarkan penelitian dan pengamatan sejumlah pakar, mereka membenarkan kemungkinan potensi Jakarta tenggelam. Salah satu faktor penyebabnya karena penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan. Amblesan yang terjadi di Jakarta itu oleh 4 faktor utama. Jadi ada kompaksi batuan, seperti yang sudah dibilang bahwa batuan di sini masih sangat mudah. Dan kemudian ada juga pengambilan air tanah, pembebanan bangunan. Jadi bangunan-bangunan yang dibangun di daerah pantai utara Jakarta. Untuk mencegah semakin turunnya permukaan tanah di Jakarta, Pemprov mengaku tidak segan memberikan sanksi pidana hingga denda sebesar 50 juta rupiah bagi apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, hingga perkantoran yang masih nekat melakukan komersialisasi air. Berita selanjutnya, kebakaran melanda komplek Kementerian Pekerjaan Umum di Perumahan Rakyat di kawasan Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah ruang kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kawasan Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Banyaknya peralatan kantor yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merembet ke beberapa ruang lain. Petugas dapat menjinakkan api yang muncul sejak pukul 3 dini hari setelah menurunkan sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran. Demikian Liputan 6 Siang terkini, saya Alivia, sampai jumpa. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Sahuri dengan pelaku usaha UMKM di PIK Pengilingan. Gimana kabar Bapak saat ini? Alhamdulillah sehat. Baik, dari jawaban yang terakhir kita dengar dari Bapak Sahuri ini tadi bahwa kondisi usaha Bapak mengalami penurunan drastis selama pandemi COVID ini ya Pak? Tentu, iya. Jadi apakah ada beberapa strategi khusus yang Bapak lakukan untuk tetap mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang serba terhimpit seperti sekarang ini? Ya, saya pribadi kami harus tetap kreatif dan alhamdulillah saya tidak amat tergantung dengan penjualan warung nasi karena saya sehingga alhamdulillah sampai saat ini saya menjadi buruh lagi, artinya terpaksa saya kerja lagi sebagaimana dulu karena omset tidak bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Mana gambaran kondisi usaha Bapak di awal kemunculan pandemi ini? Selama terjadinya COVID-19 tentunya pasti semua pihak merasakan penurunan drastis dalam segi perolehan omset, terutama 2 tahun akhir ini. Ya alhamdulillah sih saya sebagai pelaku usaha makanan pokok seperti nasi atau warung nasi tetap aja alhamdulillah masih laku, cuman ya tetap ada penurunan drastis dalam segi omset setiap harinya. Yang tadinya sampai 95% atau 100%, sekarang kemungkinan sampai 65%. Alhamdulillah, itu aja sudah alhamdulillah itu. Artinya yang penting prinsipnya kita jalanin dan bisa untuk belanja besok hari lagi. Lalu bagaimanakah perkembangan sekarang ini? Apakah masih tetap menurun atau mungkin sudah ada sedikit banyak perkembangan atau peningkatan? Bagaimana Pak? Alhamdulillah sih ya, ini selama ada kegiatan vaksin, alhamdulillah karena pelanggan kami juga para karyawan sudah mulai pada aktif walaupun sedikit, tapi alhamdulillah sih ada sebenarnya agak lumayan dibandingkan setahun setengah yang kemarin, karena ini sudah ada penurunan dalam segi pandemi COVID-19, jadi karyawan sudah mulai aktif lagi. Baik Pak Nisa, selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber kita satunya lagi.
Baik saudara, sekarang ini kita akan beralih ke narasumber yang kedua, tapi masih tetap berada di daerah yang sama, yaitu di PIK Cakung, Jakarta Timur. Kita akan berlanjut ke perkampungan konveksi di sini. Kita bisa lihat sekeliling kita. Iya. Saya akan mengajak kalian semua untuk berbincang langsung dengan pelaku usaha konveksi di sini. Baik, mari kita saya. Ini sih ya Pak ya. Selamat siang Pak. Saya Alivia, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya ke sini ingin mengajak Bapak berbincang mengenai usaha yang Bapak dirikan ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia nih, silakan. Terima kasih ya Pak. Sebenarnya mungkin saya mau bertanya dulu, nama Bapak siapa? Nama saya Rizwan. Terima kasih Pak Rizwan. Mengenai usaha yang Bapak dirikan ini, kira-kira kapan Bapak mulai membuka usaha ini, mendirikan usaha ini untuk pertama kali? Awal berdiri 2011. 2011, berjuang sampai sekarang 2021 ini. Cukup lama ya Pak ya? Udah lama. Apakah mungkin banyak terjadi naik turun seperti itu? Naik turun ya, tapi 2020 kemarin pas pandemi itu memang luar biasa ya. Luar biasa penurunannya ya. Ya, banyak UKM yang nyungsep gitu. Iya, saya juga mendengar dari beberapa orang yang memang mendirikan UMKM seperti itu, merasa bahwa banyak sekali penurunan yang mereka rasakan. Kira-kira gambaran kondisi usaha Bapak di awal kemunculan berita bahwa Indonesia terserang COVID-19 ini seperti apa gambarannya Pak? Jadi kalau 2020 itu justru kita banting setir. Jadi kita bantu negara di sana untuk bikin hazmat. Dia beralih. Kan awalnya kita kan cuma bikin seragam, contohnya kayak bikin alma mater kampusmu, kami bisa bikin seragam pabrik. Nah, waktu 2020 itu pandemi, nggak ada pesanan seragam sama sekali, banyak pabrik yang tidak pesan. Nah akhirnya karena negara butuh hazmat, kami bikin hazmat namanya, jadi yang juga dipakai untuk orang-orang COVID itu. Sampai di bulan 10 2020 itu selesai ya. Nah 2021 ini kan sudah second wave-nya kan sudah lewat ya. Iya. Sudah lewat, jadi kita ada mengalami penurunan ya. Tapi kita bersyukur sebenarnya kan di 2021 ini negara kan gencar itu untuk vaksinasi ya, terus sama PPKM itu juga kan ternyata bermanfaat luar biasa untuk mencegah penularan. Nah, sekarang udah pelonggaran. Nah akibatnya ke kita itu sebenarnya sudah mulai ada geliat kembali UKM di Indonesia ini. Jadi sudah mulai bangkit kembali Sudah ya mulai Pak, bangkit mengalami kembali. banyak peningkatan Ya. dikarenakan pemerintah juga sudah berhasil untuk semua orang sepertinya divaksinasi. Iya, sama PPKM juga kan sudah mulai dilonggarkan. Nah harapannya sih 2022 nanti udah pulih semuanya total. Amin. Kita juga semua mengharapkan seperti itu Iya. ya Pak ya. Itu sih tujuannya. Baik. Tetapi apakah ketika di tengah-tengah pandemi seperti ini, kemarin-kemarin mungkin hingga sekarang, apakah ada beberapa strategi khusus? Oh iya, strategi ya. Iya, yang mungkin Bapak lakukan untuk setidaknya bisa bertahan di Bertahan. kondisi yang serba terhimpit seperti ini. Jadi waktu pandemi itu memang kita kan orang nggak bisa kemana-mana ya, Iya, semua orang di rumah. di ya, Pak. rumah dan tidak boleh berkunjung kemana-mana. Jadi kita bingung menunggu tapi nggak ada yang beli gitu kan. Nah kita lakukan itu adalah kita buka satu website. Jadi UKM itu kita masukin ke dalam website itu. Oh, semacam sosial media. Sosial media. Jadi Iya. kita bikin satu web, terus kita promosikan di sosial media. Nah di dalam web itu kita bikin nama tokonya, produknya apa, nomor teleponnya, semua sepik kita masukin ke dalam web itu. Terus web inilah kita, linknya lah kita bagi-bagi di Facebook, di Instagram, di YouTube. Jadi kalau ada misalnya di Facebook nanya, saya mau bikin seragam, misalnya gitu kan. Nah, bikinnya di mana ya? Nanti kita kasih tuh link webnya kita. Iya, supaya orang langsung Langsung order di order situ. ya. Karena kan orang nggak bisa datang, biasanya cuma via telepon atau via itu web tadi. Nah itu yang kulakukan. Strateginya itu sih untuk menolong kami semua. Iya.
Jadi bukan tentang diriku, tapi tentang kita Semua semuanya. juga, Ya, iya. gitu, Kak. Sangat inovatif sekali itu Iya, Pak ya. itu yang kulakukan. Karena dari situ semua orang jadi tahu. Jadi tahu. Memang sosial media itu di tengah-tengah pandemi itu sangat membantu para Iya. pelaku usaha UMKM Iya. sih, Pak. Semuanya. Sangat membantu sekali. Itu sih, Kak. Berarti tadi strateginya sudah Bapak lakukan, semua dikerahkan yang akhirnya berhasil untuk setidaknya membantu peningkatan Iya, iya. gitu. Sangat-sangat membantu karena sosial Iya. media itu ya. Nah, Kemudian hingga sekarang ini hingga pada sekarang hari ini masih Jadi terus dilakukan. pada hari ini usaha Bapak ini sudah lebih meningkat gitu ya Pak? Iya, dari awal bulan 1 kemarin udah lebih mending hari ini, per hari ini. Perubahannya itu sih. Perubahannya itu. Nah, Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya? harapan kedepannya ya negara terus melakukan vaksinasi sampai semuanya rampung. Terus strategi PPKM-nya juga bagus, terbukti nyata. Terus sisanya itu adalah negara harus membantu UKM itu lewat belanja negara. Iya. Negara belanja ke UKM sasarannya, produk UKM yang diserap. Nah, karena saat ini yang punya uang itu cuma negara. Iya. Jadi kita berharap itu belanja negara itulah untuk membuka UKM. Selain bantuan ya, bantuan. Saudara, kita sudah berhasil untuk mengajak berbincang dua pelaku usaha. Yang pertama tadi adalah warung nasi yang telah dilaksanakan oleh Putri Nurhaliza, kemudian dilanjutkan oleh saya, Alivia Nevariska, mewawancarai pelaku usaha konveksi. Tetap berada di dua daerah yang sama, di PIK Cakung, Jakarta Timur. Alivia Nevariska, pamit undur diri.